Kita semua pernah kan berada di situasi di mana kita harus minta maaf atau sebaliknya menerima permintaan maaf. Tapi pernah nggak sih Anda ngerasa kadang-kadang kata maaf itu aja kok rasanya kurang ya? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih makna pengakuan dan pengampunan yang sebenarnya yang ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Coba deh, jujur sama diri sendiri sejenak. Apa sih yang paling berat waktu kita harus ngaku salah? Apa karena gengsi? Atau mungkin takut dianggap jelek sama orang lain? Atau malu? Ini pertanyaan yang jawabannya nggak gampang. Karena mengakui kesalahan itu menyentuh sesuatu yang sangat mendasar dalam diri kita. Oke, mari kita gali lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya pengakuan yang sejati itu? Untuk bisa paham, kita perlu mundur sedikit, melihat asal-usul katanya. Dan ternyata, makna aslinya itu, bisa mengubah cara pandang kita soal minta maaf. Nah, ini menarik banget. Di perjanjian lama, kata yadah itu kesannya kayak kita melempar atau membuang sebuah beban dosa. Tapi coba lihat yang di perjanjian baru, homologio, artinya mengatakan hal yang sama. Nah, ini kan jadi pertanyaan, mengatakan hal yang sama dengan siapa? Inilah kunci utamanya. Nah, ini dia jawabannya. Jadi homologio itu bukan sekedar cerita soal kesalahan kita, tapi ini adalah sebuah tindakan persetujuan. Kita setuju dengan Tuhan. Kita seolah-olah bilang, "Ya Tuhan, Engkau benar. Apa yang aku lakukan itu memang salah menurut standarmu, aku sepakat denganmu." Ini sebuah keselarasan pandangan. Dan pemahaman ini mengubah segalanya loh. Pengakuan jadi bukan lagi soal perasaan. Bukan soal kita merasa bersalah terus ngaku dosa biar lega, bukan. Ini adalah sebuah tindakan konkret, sebuah kesepakatan dengan kebenaran yang jadi titik awal untuk perubahan yang sesungguhnya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Kalau pengakuan itu bukan cuma biar kita merasa lebih baik, terus tujuannya apa dong? Apa gunanya kita melakukan tindakan persetujuan tadi? Kutipan ini, kena banget ya. Ini langsung membongkar kesalahpahaman paling umum. Seringkali kita nganggep pengakuan dosa itu kayak sesi terapi gratis. Tujuannya buat diri sendiri, biar plong. Tapi menurut sumber kita, tujuan pengakuan itu jauh lebih besar dan lebih penting dari sekedar kelegaan pribadi. Nah, inilah 3 tujuan utamanya. Coba lihat urutannya. Pengakuan itu adalah langkah pertama. Dia itu kayak kunci pembuka pintu. Dengan mengakui kesalahan, kita membuka pintu agar pengampunan bisa diberikan. Dan setelah pengampunan terjadi, barulah pintu rekonsiliasi atau pemulihan hubungan bisa dimulai. Tanpa langkah pertama, yang lain nggak akan pernah kejadian. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Permintaan maaf yang biasa, itu seringkali umum. Maaf ya kalau ada salah. Tapi pengakuan sejati itu spesifik. Aku salah karena aku melakukan ini. Tindakan ini secara aktif meminta penyelesaian. Bukan cuma minta maaf, tapi juga minta pengampunan supaya masalahnya bisa benar-benar selesai dan ditutup. Oke, dari tadi kita bicara soal hubungan antar manusia ya, hubungan horizontal. Nah, sekarang kita akan geser perspektif kita. Kita akan lihat sebuah dimensi yang jauh lebih besar, dimensi vertikal. Perhatikan baik-baik karena ini adalah inti dari semuanya yang seringkali kita lewatkan. Waktu kita melakukan kesalahan ke orang lain, kita pikir masalahnya cuma antara kita berdua. Tapi ternyata ada pihak ketiga yang selalu terlibat dalam setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan inilah dia ide teologis utamanya. Bahkan ketika Anda berbohong ke teman atau menyakiti perasaan pasangan, pada hakikatnya dosa pertama dan utama yang Anda lakukan adalah dosa terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Anda melanggar standar kebenarannya. Logikanya begini, Tuhan yang menetapkan standar moral kan? Perintah seperti jangan mencuri, itu hukum dari Tuhan. Jadi, setiap kali kita melanggar, kita sebenarnya sedang memberontak kepada sang pembuat aturan. Ini artinya, sebelum kita beresin urusan sama orang yang kita sakiti, kita harus beresin dulu urusan kita dengan Tuhan. Oke, kita udah lihat kalau masalah dosa ini ternyata serius banget dan skalanya vertikal ke Tuhan. Terus, gimana solusinya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat sebuah janji yang luar biasa. Fondasi dari pengampunan itu sendiri. Sumber kita ini ngomong dengan sangat jelas. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah dosa ini dengan kekuatan sendiri. Psikologi mungkin bisa bantu kita mengelola rasa bersalah, tapi nggak bisa menghapus dosanya. Solusinya harus datang dari luar kita, dari pihak yang kepadanya kita berdosa, yaitu Tuhan.
Dan inilah janji yang menjadi puncak dari semuanya. Perhatikan deh pilihan katanya. Dikatakan Tuhan itu setia dan adil. Artinya, pengampunannya itu bukan untung-untungan, bukan tergantung moodnya. Pengampunannya itu adalah sebuah kepastian, sebuah jaminan kalau kita memenuhi syaratnya, yaitu mengaku dosa kita, yang sekarang kita tahu artinya adalah setuju dengan Tuhan bahwa kita telah berbuat salah. Kata menyucikan di sini tuh maknanya dalam sekali. Ini bukan cuma catatan kesalahan kita dihapus, bukan. Ini lebih seperti kita dibersihkan secara total. Kalau diibaratkan kain yang kena noda permanen, ini bukan nodanya ditutupi, tapi nodanya diangkat sampai bersih lagi seperti semula. Ini adalah pemulihan total. Jadi, coba kita rangkum sebentar ya perjalanan kita. Kita mulai dari kata maaf yang sederhana. Lalu kita menemukan kalau pengakuan sejati itu adalah tindakan setuju dengan Tuhan. Tujuannya bukan buat diri sendiri, tapi buat memulihkan hubungan. Kita juga jadi sadar kalau setiap dosa itu pada dasarnya adalah masalah kita dengan Tuhan. Dan syukurlah, solusinya ada pada janji pengampunan yang luar biasa. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Kalau sekarang kita tahu pengakuan itu adalah soal menyelaraskan pandangan kita dengan kebenaran Tuhan, bukan sekedar minta maaf, kira-kira apa yang berubah dari cara Anda memandang kesalahan yang pernah Anda buat, atau mungkin yang akan Anda buat di masa depan? Coba pikirkan.